Halo Halo guys, guys, selamat datang di podcast kami. Kami ingin berbincang-bincang dengan saudara siapa? saudara Vio. Halo. Saya ingin berbincang-bincang nih Apa tuh kak? perihal industri pariwisata. Menurut kakak, gimana sih industri pariwisata di Indonesia sekarang gitu? Sekarang sih semenjak setelah COVID kan waktu itu COVID mati ya. Nah untuk sekarang tuh mungkin udah sedikit meningkat. Oke. Dari destinasi wisata udah banyak kunjungan, banyak juga destinasi-destinasi baru yang berpotensi untuk menjadi peningkatan dalam segi Udah ekonomi berkembang lagi Indonesia pembangunannya. gitu ya, betul. Oke deh. Mungkin aku mau nanya nih, apa saja sih tantangan dalam industri pariwisata? Terus bagaimana sih buat solusinya gitu? Mungkin untuk tantangan sendiri, pertama itu ada ketergantungan pada musim ya. Jadi sekarang kan lagi musim hujan gitu ya. Padahal udah bukan bulan Oktober, November, Desember gitu ya. Tapi kalau di sini untuk musim sendiri, eh, banyak juga destinasi wisata yang kalau hujan gitu ya, itu banyak resiko untuk ke para wisatawannya. Maka banyak wahana yang ditutup. Takut longsor juga ya kalau misalnya emang wisata alam kan. Nah, Nah tapi kalau betul. misalnya wisata alam nih, kita kan misalnya mau bawa grup nih, bawa grup terus kita tuh mau datang ke wisata alam, tapi wisata alamnya tuh ternyata lagi gak bisa dikunjungi nih, lagi ada banjir atau lagi ada longsor, itu gimana sih? Bisa Itu biasanya kita kasih informasi dulu melalui sosial media dan ada bukti fotonya juga bahwa destinasi tersebut itu sedang ditutup. Maka wisatawan itu bisa melihat dan gak jadi berkunjung gitu biasanya untuk mengurangi. second choice-nya juga, berarti ada Ya, pilihan ada pilihan lain. Oke. Tuh. Terus kalau misalnya ini nih dalam destinasi wisata, terus apa sih yang bisa bikin berkembang tuh? Salah satu Dalam contohnya. destinasi dari segi apapun. Dari segi apa? Mungkin dari fasilitas ya biasanya. Kalau anak-anak sekarang kan kayak lebih prefer yang murah tapi banyak gitu wahananya. Juga lebih suka yang lagi rame kayak gitu, misalnya lagi viral gitu. Nah, tapi kebanyakan anak-anak sekarang tuh sukanya alam-alam kan. Nah, dan dari destinasi tersebut juga berkembangnya bisa pesat kalau kunjungan wisatawannya banyak, karena mereka mendapat pendapatan yang banyak sehingga bisa memperbaiki fasilitas yang kurang tadi. Dari aksesibilitasnya juga mungkin emang harus lebih ditingkatkan, Memadai gitu ya untuk apalagi para kan kalau misalnya wisatawan. wisata alam kan notabene-nya kita tuh ya berkunjung ke alam, terus kayak kita gak tahu nih aksesibilitasnya kayak gimana kan. Mengingat tadi ya kak tantangannya itu tuh ada juga overtourism. Nah, di mana overtourism ini akan menjadikan kualitas destinasi tersebut berkurang. Kayak contohnya di Borobudur ya. Di Borobudur itu kan ada peningkatan candi gitu. Nah, di sana tuh terakhir dibatasi kok nggak salah 7.000. Nah, itu bisa menurunkan si tingkatan candinya. Maka dari itu juga merupakan tantangan dalam industri pariwisata, itu overtourism. Nah, gimana caranya sih biar gak overtourism? Mungkin dilihat dari destinasi itu bisa aja kita booking by WA itu untuk beberapa grup misalnya, dan juga diberitahu informasi melalui sosial media itu bahwa kapasitas dari destinasi itu ya berapa. Nah, gitu sih. Nah, menurut kakak sendiri nih, menurut kakak Fioni nih, kalau misal kita dalam strategi pemasaran yang efektif tuh seperti apa sih? Menggunakan influencer kah atau kayak gimana? Bisa jadi sih itu dapat meningkat gitu, tapi kita juga harus melihat influencernya itu berpotensi di bidang apa sesuai yang destinasi kita. Misalnya emang si influencer ini suka jalan-jalan, nah itu kan kita bisa arahkan ke destinasi ABC gitu. Ada juga yang kuliner, bagian kuliner itu juga bisa. Berarti Itu strategi promosi terjitu ya, sih soalnya biasanya influencer untuk emang sekarang lagi marak-maraknya buat naik kan. Maksudnya dengan kita membayar misalnya 1 juta buat dia nge-review tempat tuh, itu emang efektif banget sih menurut saya. Karena dengan followers dia yang tinggi juga kan, jadi yang membuat si destinasi wisata tuh berkembang, jadi lebih potensial sih, ya kan? bisa. Tapi untuk sekarang sih destinasi wisata yang biasanya orang-orang tuh yang pengen dikunjungi itu yang orang-orang yang lanjut usia nih. Kalau misalnya lanjut usia, kalau misalnya pengen ke wisata alam seperti apa?
wisata alamnya yang bukan berbasis kekhususan kayak trekking itu nggak mungkin ya dong Manula ke sana gitu. Iya. Mungkin destinasi yang apa ya, yang ada Yang sabar. menikmati view sih, lebih ke View, menikmati oke. view. Pantai Makanannya mungkin ya, enak. pantai. Nah bisa jadi juga kebun teh Iya itu benar nggak naik benar banget ya sih. kan. Jadi cuman si orang yang tuanya mungkin lanjut usianya, jadi cuman kayak ya bisa ngeliat pemandangan secara jauh mungkin ya. Karena kalau misalnya secara dekat takutnya ada gimana kan. Betul sekali. Mengenai mengenai tadi destinasi itu ya Kak, gimana sih cara kita melestarikan kebudayaan, terutama kan kalau di Bandung kalau di Indonesia tuh terkenal dengan kebudayaan Bali yang sangat pekat gitu ya. Nah itu gimana sih cara melestarikan budaya tersebut? Kalau misalnya dari aku sih melestarikan ya, jadi kayak emang kalau misalnya pengunjung kita datang ke suatu tempat yang emang benar-benar tempat itu pekat akan budaya dan culture tersendiri, kita harus emang jaga-jaga attitude sih. Karena kayak kalau misalnya kita contohin aja di Bali gitu, nah di Bali kalau misalnya kita nginjak sesajen atau gak sengaja nendang sesajen kan takutnya ada perihal yang gak enak, tidak diinginkan gitu kan ya. sama wisatawannya. Makanya oleh karena itu makanya kita harus emang jaga-jaga attitude di budaya manapun, karena emang salah satu contoh bentuk kita bentuk kita menghargai gitu. Tapi pernah ada gak sih kejadian yang kayak nggak sengaja atau bahkan sengaja untuk mungkin menginjak? orang-orang lebih banyaknya sih gak sengaja ya, karena mungkin ada beberapa sesajen yang ada di suatu tempat nih, terus gak sengaja keinjek misalnya, karena kan emang gak kelihatan juga atau kayak gimana, cuman ya itu kita harus minta maaf. Nih, gimana sih cara menjaga atau mencapai keseimbangan antara kunjungan wisatawan dengan pelestarian budaya gitu di seluruh Indonesia? Nah kalau misalnya sih dari saya sih ada dua ya, ada regulasi dan pengawasan. Nah menerapkan regulasi yang ketat, jadi kayak mungkin dari pelestarian budayanya ke pengunjungnya gitu harus harus diketatin gitu. Maksudnya dalam artian kita harus saling memberitahu sama-sama pengunjung, terus sama-sama tour leadernya juga, sama-sama tour guide-nya juga. Jadi gak boleh semena-mena untuk datengin ke budaya orang. Itu biar kayak kita tuh menjaga lingkungannya gitu. Baik. Kalau wisata lokal sendiri nih, apa sih yang rekomend dari Kakak Fioni gitu? Kalau apa? Kalau wisata lokal Wisata di Bandung aja deh tempatnya. Kalau di Bandung tuh terkenal sama wisata alam sih, kayak daerah Ciwidey, Pangalengan itu kan memang jadi sebenarnya mereka ke sana tuh nyebutnya ke Bandung, padahal itu beda daerah sama kita gitu ya. Tapi masih di daerah Jawa Barat dan itu termasuknya ke Kabupaten Bandung Barat sih. Nah di sana itu wisata lokalnya banyak, kayak lebih ke kebun teh, terus arung jeram, ya terus river tubing yang pakai ban itu. Nah itu juga masuk ke wisata lokal sih gitu ya. Itu enak sih kalau misal kita ke Ciwidey kan mainnya alam ya, maksudnya kayak udaranya dingin, terus ada pemandian air hangat juga ya kan. Itu emang salah satu destinasi yang rekomendasi sih menurut saya. Kalau di Bandung sih sejauh itu. Cuman kalau di Bandung kota kan kita banyak ke kafe gitu-gitu ya. Di Bandung nggak ada yang destinasi kayak khusus gitu. Nah paling juga di Lembang sih. Emang juga banyak wahana-wahana yang kayak perosotan pelangi gitu-gitu. Mungkin itu sih wisata lokal di Tapi seru sih kalau misalnya ke wisata-wisata yang kayak gitu, soalnya ya emang itu kan wisata yang dibuat kan, maksudnya ada yang dibuat, ada yang alam juga, cuman mereka tuh bisa nyatuin gitu alam sama buatan tuh seperti apa gitu. Terus ada main ini nih apa tuh pakai ATV juga tuh off-road kan. Iya bisa. Itu seru sih. Balik lagi nih Kak, gimana sih kan 4 tahun lalu ya berarti pandemi COVID. Nah, gimana sih cara memperkuat dalam keberlanjutan pariwisata tersebut gitu, kayak misalnya dilihat dari produk wisatanya atau topologi dari wisatanya, itu gimana sih Kak? Sih kalau misalnya untuk buat berkembang lagi, kita masih banyak destinasi yang belum kita ketahui ya. Dari mulai curug mungkin, ataupun sungai-sungai yang benar-benar jernih airnya gitu. Nah itu masih banyak sih. Terus kita pertahaninnya dengan cara kita harus melestarikan budaya itu dengan warga-warga setempat. Terus kita harus
berkembangkan destinasi wisata itu dengan influencer contohnya. Seperti itu sih. Nah ini nih strategi untuk meningkatkan keberlanjutan ekonomi destinasi wisata. Menurut kakak seperti apa? Mungkin yang pertama dilihat dari diversifikasi ekonomi ya. Kalau dari mengembangkan sektor ekonomi itu selain pariwisata, mengurangi ketergantungan antara, atau enggak gini deh, ekonominya itu berketergantungan dengan masyarakat lokal. Nah itu juga bisa tuh untuk dijadikan strategi untuk meningkatkan keberlanjutan ekonomi di keberlanjutan pariwisata gitu ya. Lalu yang ada juga peningkatan kapasitas lokal. Nah di sini juga bisa memberikan pelatihan terhadap masyarakat sekitar atau masyarakat lokal yang ada di sana, itu mengembangkan kayak keterampilannya. Jadi yang mengelola tuh warga sekitar juga. Jadi meningkatlah dari ekonomi lokalnya maupun si pariwisatanya itu sendiri gitu. Nah, karena juga kita harus mengembangkan produk wisata lokal. Produk wisata lokal itu bisa juga layanan atau produk yang dijual, misalnya kayak ada merchandise anyaman buat buatan warga sekitar. Nah itu juga menarik, itu juga bisa meningkatkan dari segi ekonomi gitu. Mungkin cukup segitu ya perbincangan industri pariwisata kali ini. Ya baik. See you next time, Vioni. Terima kasih banyak. See you. Terima kasih. Terima kasih.